Halo adik-adik, apakah adik-adik tahu bulan muncul pada malam hari atau siang hari ya? Yuk kita cari tahu. Assalamualaikum. Bagaimana kabar adik-adik? Semoga selalu sehat dan semangat ya. Bertemu lagi dengan Kak Oki, fasilitator Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kali ini kita akan belajar tentang materi tematik terpadu. Yuk kita belajar tentang peristiwa siang dan malam. Sebelum dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adik-adik tahu nggak sih tujuan pembelajaran kita kali ini? Tujuan belajar kita kali ini yaitu agar adik-adik bisa menunjukkan dan menuliskan kosakata tentang peristiwa malam hari. Kakak harap adik-adik bisa menuliskan kalimat peristiwa siang hari dengan huruf tegak bersambung. Lalu, adik-adik juga bisa mengidentifikasi kalimat yang di dalamnya terdapat kosakata tentang peristiwa siang dan malam. Dan adik-adik juga bisa menentukan kosakata yang tepat untuk peristiwa malam hari. Kita biasanya tidur kapan adik-adik? Ya, biasanya sepulang sekolah adik-adik tidur siang ya. Baik, ketika tidur siang, kita tidur hanya sebentar saja ya. Sedangkan ketika malam hari, kita tidur dari malam hingga pagi. Wah, lama ya? Nah, sekarang kita dengarkan kisah Lili yuk. Kakak bacakan ceritanya ya. Hari ini adalah hari Minggu. Matahari sudah terbenam. Langit berubah menjadi gelap. Lili bersiap-siap untuk tidur di kamar. Lili dan ibunya memandang keluar jendela. Langit dihiasi oleh bulan dan bintang. Bintang berkelap-kelip. Suasana malam terasa sepi. Ibu Lili ingin bercerita dan mendendangkan lagu. Lagu yang dinyanyikan oleh Ibu Lili berjudul Matahari Terbenam. Yuk kita bersama-sama menyanyikannya. 1, 2, 3. Adik-adik, setelah kita mendengarkan kisah Lili dan bernyanyi bersama, kita dapat mengetahui kosakata pada peristiwa malam hari. Adik-adik, Kak Oki punya awan-awan yang berisi kosakata. Yuk kita pilih kosakata mana yang termasuk kosakata peristiwa malam hari. Kita baca satu persatu yuk. Gelap, kelap-kelip, bintang, bulan, sepi,
tidur, terang, burung hantu, matahari, panas. Yuk kita beri tanda yang termasuk kosakata peristiwa malam hari. Yeay, sudah ada tandanya. Kita baca ulang yuk. Tidur, burung hantu, gelap, kelap-kelip, bintang, bulan, sapi. Alhamdulillah, adik-adik sekarang sudah tahu ya kosakata tentang peristiwa malam hari. Adik-adik, ada satu kisah lagi nih. Kisah ini bercerita tentang Umar. Adik-adik penasaran? Yuk kita simak. Hari ini adalah hari Senin. Pada pagi hari, Umar mengikuti upacara bendera di sekolah. Setelah upacara, matahari bersinar terik. Udara siang hari terasa panas. Angin bertiup sepoi-sepoi. Umar bermain sepak bola di halaman sekolah. Umar merasa haus. Lalu, ia meminum air minum yang dibawakan ibu. Dari kisah Umar tadi, kita dapat mengetahui kosakata tentang peristiwa apa adik-adik? Ya, peristiwa siang hari. Di sana ada beberapa kosakata tentang peristiwa siang hari. Apa saja, ayo? Coba sebutkan. Benar, ada matahari, bersinar terik, panas, bermain, terang, haus. Pintar sekali adik-adik. Setelah itu, kita bisa mengerjakan soal kuis berikut ini. Yuk adik-adik, kita isi titik-titik pada soal-soal itu. Kakak bacakan soal yang pertama ya. Soal yang pertama, matahari, titik-titik, cerah. Kita kerjakan bersama-sama yuk. Jawabannya apa adik-adik? Ya, benar sekali. Matahari bersinar cerah. Yuk, yang kedua. Soal yang kedua, Umar, titik-titik, sepak bola. Umar sedang apa adik-adik? Ya, betul sekali. Umar bermain sepak bola. Soal kuis yang terakhir nih. Soal yang ketiga, yaitu udara siang terasa titik-titik. Udara siang itu biasanya terasa apa adik-adik? Terasa panas ya? Ya, betul sekali. Udara siang terasa panas. Oh iya adik-adik, jika siang hari turun hujan, udara akan terasa dingin loh. Namun, jika matahari bersinar terik, udara akan terasa apa adik-adik? Yap, akan terasa panas. Adik-adik masih semangat kan? Oke, kita ulang yuk kosakata apa saja yang sudah kita temukan tadi. Disesuaikan dengan gambar yang muncul ya adik-adik. Yuk kita mulai. Bintang, bulan, tidur, burung hantu, matahari, gelap, terang, bermain. Yeay,
Alhamdulillah, adik-adik ingat semua ya? Adik-adik, tidak terasa kita sudah banyak sekali mengetahui kosakata tentang peristiwa siang dan malam. Saatnya kita membuat kalimat dengan kosakata yang kita temukan tadi. Kita akan belajar menulis tegak bersambung di buku tulis bergaris 5. Sebelumnya, adik-adik sudah menyiapkan kan bukunya? Bagus. Yuk kita baca kosakatanya dengan nyaring. Ada matahari, panas, gelap, sepi. Pintar sekali adik-adik. Nah, sekarang kakak coba buat kalimatnya ya. Nanti adik-adik tinggal menirukan dan menuliskannya. Yang pertama, ada matahari. Apa ya kalimatnya? Ya, matahari terbenam saat sore hari. Yuk kita mulai menuliskannya. Adik-adik menuliskannya setelah kakak contohkan ya. Matahari terbenam saat sore hari. Nah, seperti itu tulisannya. Adik-adik bisa pause video ini, lalu menuliskannya di buku terlebih dahulu. Jika sudah selesai, mari kita menulis kalimat berikutnya. Kakak tunggu ya. Sudah selesai adik-adik? Mantap! Yuk kita lanjutkan ke kosakata yang kedua. Ada panas. Apa ya kalimatnya? Adik-adik bisa membuatnya sendiri loh. Oke, sekarang kakak buat kalimatnya ya. Udara panas dapat menyebabkan haus. Yuk kita mulai. Udara panas dapat menyebabkan haus. Nah, kemudian silahkan adik-adik tulis di buku tulis terlebih dahulu ya. Kakak tunggu ya. Sudah selesai adik-adik? Bagus. Yuk kita lanjutkan ke kosakata yang ketiga. Ada gelap. Kakak buat kalimatnya ya. Langit malam gelap tanpa bulan dan bintang. Yuk kita tulis. Langit malam gelap tanpa bulan dan bintang. Yuk adik-adik, tuliskan di buku tulis masing-masing. Kakak tunggu ya. Nah, kita sudah berhasil menulis 3 kalimat. Kurang 1 kosakata lagi adik-adik. Yuk kita buat kalimatnya. Ada kata sepi. Kira-kira apa ya kalimatnya? Apa adik-adik? Boleh. Rumahku sepi ketika malam hari. Adik-adik langsung menuliskannya. Pintar sekali. Kakak contohkan dulu ya. Yuk kita tulis. Rumahku sepi ketika malam hari. Adik-adik bisa pause video ini lalu menuliskannya. Kakak tunggu ya. Adik-adik sudah selesai menulis kan? Ayo sekarang kita ulang kalimat yang sudah kita tulis tadi. Yang pertama, matahari terbenam saat sore hari. Matahari terbenam saat sore hari. Ketika sore hari, matahari akan terbenam. Kalau matahari itu terbitnya kapan adik-adik? Ya, betul. Pada pagi hari. Matahari terbit saat pagi hari. Yuk ke kalimat yang kedua. Yang kedua, udara panas
dapat menyebabkan haus. Udara panas dapat menyebabkan haus. Adik-adik biasanya cepat haus ketika udara panas kan? Ya, biasanya setelah bermain atau berolahraga kita merasa haus ya adik-adik. Namun, ketika hujan, udara akan terasa bagaimana adik-adik? Ya, tepat sekali. Udara akan terasa dingin. Udara dingin ketika hujan. Oke, kita lanjut ke kalimat yang ketiga ya. Yang ketiga, langit malam gelap tanpa bulan dan bintang. Langit malam gelap tanpa bulan dan bintang. Lawan kata gelap apa adik-adik? Apa? Tidak gelap? Ya, yang tepat, lawan kata dari gelap adalah terang. Apa adik-adik? Ya, terang. Lanjut ke kalimat yang terakhir yuk. Yang keempat, rumahku sepi ketika malam hari. Rumahku sepi ketika malam hari. Namun, ketika keluarga sedang berkumpul, maka suasana rumah akan seperti apa adik-adik? Ya, suasana rumah akan menjadi ramai. Jadi, lawan kata dari sepi, apa adik-adik? Ya, betul. Lawan kata sepi yaitu ramai. Wah, kalian hebat adik-adik. Sudah menulis 4 kalimat. Oke, hari ini kita sudah belajar tentang apa saja adik-adik? Ya, benar sekali. Adik-adik sudah bisa menyebutkan kosakata tentang peristiwa siang dan malam hari. Dan yang paling penting, adik-adik sudah bisa menulis tegak bersambung. Tadi kita sudah menulis berapa kalimat adik-adik? Ya, benar. 4 kalimat. Ada 4 kalimat yang kita tulis. Jangan lupa hasil tulisan adik-adik tadi diperlihatkan kepada orang tua. Tidak apa-apa tulisan kita belum rapi, seperti kata pepatah, rajin pangkal pandai. Ketika kita rajin berlatih menulis, maka kita akan pandai menulis tegak bersambung. Dan tulisan kita akan rapi loh. Semangat adik-adik! Sekian pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.